Oke lur, bersama Edi di sini. Kali ini next video ya, berbagi pengalaman SBMPTN Part 2 bersama narasumber yang sangat luar biasa, teman kelasku. Langsung saja kita kenalan. Hai semua, nama gua Hafiz Firdaus. Gua lulusan di angkatan yang sama Edi. Gue juga satu kelas sama Edi dulu di SMA. SMA Negeri 1 Bojonegara. Waktu itu gue di jurusan IPA. Lulus tahun 2019. Kemudian gue sekarang lagi kuliah di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di jurusan Teknik Kimia lewat jalur SBMPTN. Gue sekarang udah melewati masa semester 2, nanti akan masuk ke semester 3. Oke, IG-nya dong bang. Kalian bisa follow IG gue di @hafiz.frds. Nah, yang penasaran gua taruh di deskripsi linknya. Oke, langsung lanjut pertanyaan nih bang ya. Oh ya, Lo ngambil jurusan teknik kimia. ya Nah, betul. asal mula ngambil teknik kimia itu kayak gimana bang? Gitu. Dari kelas berapa gitu? Apa mungkin dari masuk SMA? Jurusan kimia nih, menarik. Jadi saya tuh punya kisah yang agak menarik ya. Jadi dulu itu sebenarnya saya punya cita-cita menjadi seorang penyanyi. Cita-cita ya lucuan lah. Tapi ya emang sebenarnya pengen gitu. Dan awalnya saya belum kepikiran mau kuliah gitu. Yang namanya kuliah itu pengen kuliah ya kan. Maksudnya pengen habis SMA itu sekolah lagi. Tapi sampai menginjak kelas 10 SMA sampai gua naik ke kelas 11 itu belum kepikiran mau kuliah di jurusan mana. Gitu. Ya, gue tuh baru kepikiran di kelas 12. Kelas 11, maaf, peralat. Kelas 11 SMA. Jadi waktu itu sebenarnya awal mulanya ada teman bimbel gua, ya. Gua bimbel di NF. Teman bimbel gua bilang dia habis lulus SMA mau ke jurusan teknik kimia di Unbrau UB Malang. Nah waktu itu gue mikir gini, oh teknik kimia ya, bapak gue juga kerjanya gue pikir kerjanya kan di pabrik kimia, di plant kimia kan, yang dimana di bagian proses produksi gitu, produksi kimia lah gitu. Nah gue juga tertarik dari dua hal itu, Nah, tapi motivasi terbesar gue mau ngikutin rekam jejak bapak gue yang juga passionnya di teknik kimia, meskipun bapak gue nggak kuliah ya. Jadi gue semacam ingin menaikkan derajat juga gitu di bidang yang sama gitu. Jadi lo waktu kelas 10 sumbang siur ya mau jurusan apa, Ya. Dan kelas 11 lo udah nentuin teknik kimia nih untuk lebih nurusin ke bokap lo. Ya. Gitu. Tapi nah untuk adik-adikku ya yang masih duduk di kelas 10, nah dari sekarang lah lo pikiran mau lanjut kemana, dan kalau misalnya lo kuliah mau ngambil jurusan apa. Nah dari situ lo belajar, kalau bisa lo ke teknik kimia lo belajar ya fokus ya ke MTK fisika ya bang ya, kimia. Nah lo fokuskan lah. Kalau lo mau ke seni ya seni lo, IPS lo ditingkatkan. Oke, next. Nah setelah lo ini menggebu untuk teknik kimia, lo minatnya ke PTN mana gitu? Jadi di awal, bener-bener paling awal nih gua waktu itu nargetin pengen ke ITB. Mimpi sih, bukan nargetin. Gua mimpi pengen ke ITB. Yang paling besar, impian terbesar gua ke ITB. Tapi maksudnya gini, gua impian terbesar emang ke ITB. Tapi gue itu punya target bukan ITB, melainkan di Undip waktu itu. Nah, jadi waktu itu gue pertama kali ngikutin SNMPTN. Alhamdulillah gue bisa daftar SNMPTN kan, nilai rapot gue katanya memadai. Nah gue daftar tuh, daftar kan online waktu itu. Berarti lo daftar SNMPTN dulu ya? Ya, SNMPTN. Gimana tuh, lanjut. Di SNMPTN itu kan ada
ada menu pendaftaran gitu kan. Nah waktu itu gue dikasih 2 pilihan kan, waktu tahun kemarin dikasih 2 pilihan. Yang pertama gue milih perguruan tingginya di ITB. Nah rencananya kan mau ke teknik kimia itu ada di FTI, Fakultas Teknologi Industri. Ternyata waktu itu gue salah pencet. Salah pencet ya. Gue salah pencet. Mencetnya gue malah ke FTSL. Jadi FTSL itu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah itu gue udah cukup frustasi ya kan. Kok gue bisa salah klik kayak gini. Tapi ya udahlah. Nah kemudian untuk pilihan kedua baru gue pilih Undip di teknik kimia. Nah ini bener kliknya. Tapi setelah pendaftaran kan nunggu beberapa hari, dapat pengumuman ternyata belum rezekinya. Belum lolos nih ya bang? Ya, belum lolos. SNMPTN. Ya. Nah, setelah nggak lolos dari SNMPTN, gue punya target buat lolos di SBM. Terutama akhirnya pas pendaftaran UTBK dibuka, gue daftar tuh UTBK gelombang 1, gelombang 2 gue daftar. Nah setelah nilainya keluar, nilai UTBK pertama keluar, nah itu udah lumayan sih nilainya. Tapi UTBK kedua keluar itu lebih besar lagi nilainya. Mantap, ada peningkatan berarti. Iya, nah makanya gue waktu itu seneng banget kan. Terus waktu itu gue ikut semacam yang ninjau nilai UTBK gitu, kira-kira bisa lolos di univ mana gitu. Oh iya, iya ada kan. Kalau nggak salah ada juga yang punya itu di IG-nya Ripa JP, tapi gue bukan di situ bang. Gue ikutnya di NF, jadi ada penilaian NF gitu. Oh berarti lo ikut bimbel juga ya? Iya ikut bimbel di NF. Nah pas dihitung-hitung, nah gue ada kesempatan nih masuk ke Undip. Nah karena itu meskipun kesempatannya kecil nih ya. Berapa persen tuh ya? Mungkin ya 5-10% lah. 5-10% doang itu bisa masuk Undip. Nah waktu itu gua nekat bang. Nekat pilihan satu Undip aja lah. Undip teknik kimia. Tapi karena gua yakin gak yakin juga pilihan satu ini bakal lolos. Nah pilihan kedua sebenarnya gue bingung pilihan kedua ini mau ke universitas mana. Tapi gue juga mempertimbangkan kalau emang gue nggak bisa dapet di luar kota, ya kan, gue mau di sini aja gitu kuliahnya. Nah terpikirlah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Gue pilih di situ pilihan kedua dan akhirnya pengumuman SBMPTN gue lolos di pilihan kedua. Lama lo ngerjain soal SBMPTN lo ngelakuin apa? Mungkin belajar ekstra gitu? Apa ikut tadi kan ikut bimbel? Apakah ikut bimbel lagi gitu? Ya maksudnya ikut bimbel lagi gimana? Bimbel double gitu? Bimbel double? Enggak lah, bimbel sekali aja, satu aja di NF. Waktu itu gue bimbel dikasih ya wejangan-wejangan, terus dikasih contoh-contoh soal banyak banget itu dari SBM tahun kemarin. Ya pokoknya dilatih lah gitu. Ya waktu itu gue belajar ekstra banget lah di bimbel. Tapi sayangnya gue cuma punya motivasi belajar itu di bimbel sama di sekolah doang. Kalau belajar sendiri kayaknya agak mager ya bang? Agak mager gitu. Di rumah mager banget emang. Ya tau lah milenial gimana sifatnya. Apa-apa mager gitu, belajar juga mager kan. Makanya itu gue ikut bimbel. Mungkin belajar ekstra, ya kan. Tapi pada akhirnya emang susah. UTBK itu susah, terutama di TPA. TPA itu susah banget. Sampai-sampai gue kan udah belajar lumayan ekstra ya kan di bimbel. Itu soal di TPA itu paling yang kejawab dari kan masing-masing mapel kan 20 ya kalau nggak salah. Dari 80 soal ya kejawab paling 10 lah bener yang yakin itu. Soalnya susah banget di TPA itu. Tapi kalau TPS ya nggak ada masalah sih menurut saya. Itu tergantung kecerdasan masing-masing orang. BTW nih, tahun sebelumnya tahun 2019 itu tes 2 kali ya bang ya? Tes 2 kali, UTBK 2 kali.
Nah, ketika lo tes 2 kali kan pasti beda-beda tempat nih. Nah, lo rasain, wah tempat ini asing apa gimana, belum tahu tempatnya gitu. Ya Tes pertama sama tes kedua. kalau masalah tempat tes sih menurut gua nggak masalah sih ya. Soalnya kan masih di daerah Kota Serang gitu. Nah, sedangkan kita kan gua sama lu kan masih orang Serang ya kan. Ya menurut gua nggak terlalu asing sih, cuma ya agak jalan-jalan aja sedikit gitu nyari tempat tesnya. Tapi kan kalau misalnya lu nih nanya sama orang, mungkin orang Lebak, mungkin orang Pandeglang sana, kan pasti asik kalau milih pusat UTBK-nya di Untirta, karena mereka diharuskan untuk pergi ke Serang atau ke Cilegon gitu kan. Nah, tahun sebelumnya kan 2 kali. Nah, tahun ini nih Bang ada perbedaan ya kan? Oh ya benar-benar udah. Itu gimana tuh Bang? Well, saya juga dapat info banyak banget dari IG dari teman-teman saya juga yang belum berkesempatan untuk lolos di PTN. Jadi gue lihat adanya perbedaan antara UTBK tahun ini dan tahun kemarin. Bedanya itu ada di pertama aspek tesnya, maksudnya tesnya apa aja gitu. Dan yang kedua tentang berapa kali tesnya. Kemudian yang ketiga tentang waktu pemilihan PTN. Ya. Jadi saya lihat kalau tahun kemarin tesnya kan 2 kali, gelombang UTBK 1, UTBK 2 yang dibagi beberapa gelombang, ya kan. Kalau sekarang kan cuma 1 kali tes UTBK yang dibagi beberapa gelombang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh bedanya dari segi apa yang diuji, ya kan, apa yang diteskan. Karena waktu tahun saya itu masih ada 2 tipe soal. 2 tipe soal tahun saya sama tahun-tahun kemarin itu ada 2 tipe soal. Yang pertama tipe soal TPS dan tipe soal TPA. Nah, TPS ini apa? TPS itu tes potensi skolastik. Yang artinya tes kecerdasan basic para peserta tes. Yang kedua ini TPA, tes potensi akademik, di mana di tes ini lo bakal diuji gimana sih pengetahuan lo tentang saintek yang mencakup bisa IPA, yang mencakup IPA ya kan, IPA dan matematika, dan juga sosum yang mencakup IPS juga matematika sosum. Itu di tahun gua ada Bang, tapi di tahun sekarang entah kenapa cuma ada TPS. Nah itu 2. Dan yang ketiga kalau nggak salah, ini kalau salah mohon diperbaiki ya. Mungkin ada yang tahu bisa ya. komen di komentar. Kalau nggak salah kan tahun kemarin kita tes dulu baru milih jurusan ya. Nah ya gitu. Kalau tahun ini kalau nggak salah milih jurusan dulu ya. Jurusan dulu. Baru tes. Berarti kayak tahun yang sebelum 2019 itu pilih jurusan dulu. Ya sih itu 3 bedanya. Tapi ya kalau misalnya dikata mana yang paling diuntungkan, menurut gua dua-duanya sama-sama diuntungkan sebenarnya. Nah, cuma lebih diuntungkan di tahun ini bro. Tahun ini kenapa itu loh? Kenapa itu? Ini bentar, tahun kemarin kenapa diuntungkan itu ada 2. Ada 2. Yang pertama tesnya 2 kali. Tes 2 kali. Tes pertama bisa dijadikan semacamnya latihan gitu ya, latihan dan acuan. Tes kedua yang kedua kan maksudnya tes kedua itu bisa kita jadikan tes yang sesungguhnya. Hasil. Nah, keuntungan yang kedua adalah di UTBK tahun kemarin itu kita dapat nilai dulu, keluar nilai dulu, kemudian habis itu kita bisa mendaftar ke PTN mana, ke jurusan mana. Itu enaknya yang kemarin. Tapi yang tahun sekarang kenapa sih bilang enak? Enak banget soalnya dari segi tes uji, yang diuji hanyalah dari tipe PTS, nggak ada TPS, nggak ada TPA. Sedangkan kan sebenarnya akademik, maksudnya
kan kemampuan akademik yang seharusnya lebih diuji kan di TPA kan, yang mencakup saintek ataupun soshum. Ini malah hanya TPS doang. Saya agak bingung ini, apa nggak ada soal, misalnya kalau kita milih saintek apa nggak ada soal fisika, kimia, biologi gitu. Apa kalau kita misal pilih tesnya soshum nggak ada ekonomi, nggak ada sosiologi kan lebih ibaratnya lebih mudah gitu. Soalnya gue pribadi aja pengalaman ngerjain soal TPS itu nggak susah men, maksudnya nggak susah, maksudnya kalau TPS itu ya meskipun soalnya lumayan rumit tapi nggak susah, nggak sesusah TPA. TPA itu soalnya lo harus bener-bener belajar gitu, sedangkan kalau TPS itu tergantung gimana kemampuan nalar otak lu sih, lebih ke situ. Iya. Tapi di luar itu juga menurut pandangan saya emang gampang. Tapi kan semua peserta juga ngerjainnya TPS doang kan. Iya. Jadi meskipun gampang, persaingannya akan lebih sulit tahun ini. Begitu penilaian saya. Iya. Kayaknya mungkin ini efek coronavirus ya. Coronavirus. Pandemi. BTW nih, tahun ini katanya ospek online gitu. Jangan. Nih udah denger gua. Tanggapan lo gimana tuh? Ospek online ini. KPK yang beronline. Kita nggak tahu gimana kalau ospek tiap fakultas ataupun ospek tiap jurusan, kita nggak tahu gimana nanti. Ya kalau menurut pandang gue sih lumayan lucu sih ya. Soalnya kan kayak kalau kita ospek online, citra ospeknya itu nggak ada gitu. Bener kan, kalau bukan ospek kan melatih mental kita ya, disiplin kita, tapi kita online gitu. Bukan sekedar melatih disiplin kita ya. Itu. Ospek itu kan kita juga harus mengenal lingkungan kampus, bagaimana kampus itu berjalan, ya kan? Bagaimana ramainya kampus, bagaimana UKM di kampus, bagaimana organisasi di kampus yang sebenar-benarnya. Kan kalau kita ospek ketemu kan punya orang baru juga ya kan, punya kenalan baru, banyak kenalan, terus banyak ilmu juga. Ya ketemu itu lebih asik lah gitu. Kalau online gak kebayang sih, kayak kuliah online aja gua lumayan susah kuliah online kan. Belajar enggak ya kan. Mager iya, kuota habis. Gak ada pemasukan lagi. Iya. Masalah kita kan ya tau lah, kalau punya waktu bebas kenapa nggak dipakai gitu, ya kan. Terus tapi ya gimana ya, soalnya kan keadaan yang memaksa kita begini kan itu susah juga. Dan maba sekarang tidak merasakan bagaimana sibuknya bolak-balik ke kampus dan ke rumah gitu. Iya betul. Kan? Betul. Ngambil ini ketinggalan, ngambil balik lagi ke rumah. Waktu itu sibuk banget kita. Kalau nggak ada pandemi ini pasti orang-orang juga udah pada belum sibuk ya. Masih sibuk. Nanti pasti bakal sibuk di ospek itu. Karena kita harus bolak-balik kampus berkali-kali. Belum lagi yang rumahnya jauh, misalnya di luar Banten dan belum dapat kosan, itu kan ya lumayan banget gitu ongkosnya gitu. Kalian nggak merasakan kalian ini? Iya, gue lebih seru waktu ini bang, waktu pelengkapan administrasi kampus. Nah itu seru banget gue, bolak-balik kampus, ketinggalan kakak, balik lagi ke rumah, tanda tangan ke Dukcapil, kita datang Dukcapil. Mungkin tahun ini nggak merasakan kayaknya. Betul. Tinggal merasakan antri juga kalian. Antri tes kesehatan sampai ribut, yo. Gimana dari gedung rektorat sangat penuh. Gimana kalian ngantri cuma buat pipis doang ya? Bayangkan ngantri cuma buat pipis. Bener sih. Sekarang cuma kirim kakak KTP, cekrek, scan, kirim. Gitu doang. Ya tapi ya syukuri aja lah ya. Iya. Apa-apa lah. Kita maklum lah, sekarang lagi pandemi ini. Semoga pandemi ini atau virus ini cepat kelar, cepat pergi dari Indonesia tercinta ini. Nah, terakhir bang,
eh, saran lo atau motivasi lo kepada pendaftar sekarang? Motivasi gua buat kalian semua, para peserta SBMPTN, enggak peserta SBMPTN, pokoknya semua para pejuang yang ingin menjadi mahasiswa, untuk berkuliah di PTN. Buat kalian semua yang mungkin belum berkesempatan lolos di senam PTN, jangan patah semangat, banyak jalan menuju Roma. Betul, karena setelah SNMPTN masih ada jalur-jalur lain, bisa itu di SBMPTN. Jika SBMPTN tidak lolos, masih ada kalau di barat masih ada SMMPTN Barat namanya, yang mencakup PTN di Sumatera dan Banten, terutama Untirta. Kemudian kalau kita nggak lolos SMMPTN, masih ada ujian mandiri. Ujian mandiri itu ya ujian mandiri tiap universitas. Jadi kalau kalian misalnya nggak lulus SNMPTN terus nggak lulus SBMPTN, tenang aja bro, banyak jalan menuju Roma. Semua itu bisa kita lalui. Yang penting kita terus berikhtiar, berdoa kepada Allah, dan kalau kita sudah berikhtiar secara benar-benar, secara sungguh-sungguh, nah tinggal kita serahkan saja pada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengabulkan semua keinginan kita, begitu. Sedikit ya, intinya jangan patah semangat lah. Kalaupun kita gagal tahun ini, masih bisa tahun depan juga kan. Oke. Ya. Oke, sedikit resume dari narasumber kali ini. Kelas 11 dia memikirkan jurusannya. Nah, setelah itu dia belajar sungguh-sungguh. Nah, kemudian dia ikut tes SNMPTN tapi gagal di situ, tidak lolos. Nah, tapi dia semangatnya menggebu dan optimis SBMPTN lolos, dan alhamdulillah beliau lolos di SBMPTN jurusan Teknik Kimia. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya, Lur dan Edi. Sampai jumpa di next video berikutnya. Oke.